Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad. Baik, di sini kali ini kita akan membahas tentang abstrak. Jadi abstrak itu secara garis besar adalah sesuatu atau gambaran umum dari penelitian kita, tulisan kita dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Jadi abstrak ini letaknya itu di awal dan tidak mungkin tertinggal, seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang abstrak dalam perspektif atau sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi Syarifah Banjarbaru tahun 2025. Oke, di sini jadi letak abstrak itu biasanya kalau dalam jurnal penulisan Syarifah itu setelah judul tulisan, nama, kemudian ada email penulis biasanya, nah baru abstrak ini. Jadi abstrak itu apa? Abstrak itu kalau dalam penulisan skripsi itu biasanya ada ini dulu, identitas skripsinya. Jadi ada nama penulis, tahun selesai mengerjakan skripsi, judul, kata skripsi, jurusan atau prodi, dan nama pembimbing dan asisten pembimbing. Ini apabila di skripsi. Tapi misalkan seandainya di karya ilmiah dalam artian jurnal, artikel jurnal, itu biasa itu tidak perlu ini, karena sebelum abstrak ini sudah disebutkan siapa namanya, terus emailnya apa, dari kampus mana, nah seperti itu. Terlanjut. Nah, jadi abstrak itu adalah intisari skripsi cara menyeluruh, singkat dan padat, maksimal terdiri dari 200 kata. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Namanya abstrak itu adalah penulisan intisari skripsi atau intisari dari tulisan kita. Jadi di sini baik skripsi ataupun artikel jurnal itu harus menggunakan abstrak, dan isinya ini abstrak ini jangan lebih dari 201. Nah, jangan lebih dari 200. Jadi maksimal itu cuma 200 kata. Nah, seperti itu. Jadi 200 kata tadi apa aja yang dibuat? Pertama, ada batasan masalah berisi tentang tujuan dan masalah yang akan diteliti. Jadi tujuan penelitian dan permasalahan yang ingin diangkat. Contoh nih, judulnya kalau di PAI lah, contoh lah, metode penerapan metode diskusi dalam pembelajaran fikih di MTS apa gitu. Nah, batasannya adalah fikih ini itu apa namanya, fikih ini cuma di fikih apa? Contoh fikih metode diskusi ini itu cuma terbatas pada apa? Contoh mata pelajaran fikih tadi kan judulnya tadi kan penerapan metode diskusi pada mata pelajaran fikih di MTS apa. Jadi kan yang jadi patokan di situ adalah penerapannya, metode diskusinya, mata pelajaran fikih ada 3 kan, itu kan yang jadi pembahasan besarnya. Penerapan, yang diterapkan itu adalah metodenya tadi khusus pada diskusi. Nah, diskusi yang seperti apa? Apakah diskusi yang 2 arah, atau diskusi yang dibagi kelompok, atau yang seperti apa? Tuh diberikan batasan di abstrak ini. Diskusi itu kan bisa, contoh guru dan murid itu kan diskusi dah, atau antara murid dan murid. Jadi murid yang satu wajib bertanya, yang satunya menjawab, itu kan diskusi juga. Atau juga
bukan kelompok tapi disuruh mereka membuat satu pertanyaan di kertas, kemudian diacak untuk dijawab oleh teman yang lain. Itu kan diskusi juga tuh. Nah, diskusi itu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya contoh untuk mengetahui bagaimana penerapan metode diskusi di MTS tersebut. Nah, pada mata pelajaran fikih. Nah, seperti itu. Itu kan tujuan dan masalahnya. Jadi ada kerucutnya. Atau cuma mau diskusi antar guru dan siswa aja. Nah, itu kan bisa diberikan batasannya. Jadi tidak perlu siswa dan antar siswa, atau juga siswa antar siswa saja. Jadi diskusi dengan gurunya itu tidak termasuk, seperti itu. Itu kan bisa ditulis di situ. Kemudian yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian ini seperti yang sudah Bapak jelaskan. Kalau tidak salah ada Bapak jelaskan. Jadi metode di sini itu biasanya berkenaan dengan pendekatannya apa, kuanti atau kuali, metode penelitiannya, metodologinya, jenis penelitian itu apa, lapangan atau pustaka, kemudian pendekatan tadi apakah kualitatif atau kuantitatif, kemudian yang diteliti ini siapa, contoh kayak tadi penerapan metode diskusi. Nah, siapa yang ingin dijadikan subjek, yang dijadikan orang yang siapa orang yang ingin dijadikan tempat penelitian. Dalam artian gini, siapa orang yang apabila ditanya bisa menjawab daripada keresahan kita untuk menjawab pertanyaan tadi. Contoh, kalau metode atau penerapan metode diskusi pada mata pelajaran fikih, artinya kan yang diteliti adalah yang menjadikan subjek atau orang yang dijadikan sumber penelitian itu kan artinya guru mata pelajaran fikih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teknik digunakan dalam penelitian. Tekniknya seperti apa? Teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya itu kan biasanya ada 3. Ada wawancara, ada observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi itu datang ke tempat, wawancara itu tanya jawab dengan narasumber, kemudian dokumentasi itu adalah data-data yang berbentuk tulisan. Nah, seperti itu, tulisan atau gambar lah pokoknya jenisnya. Nah, itu. Hasil penelitian itu yang ketiga, penelitian. Jelaskan hasil penelitian itu seperti apa, berisi tentang bukti, data dari hasil yang ditemukan dari peneliti. Yang terakhir, kata kunci itu berisi tentang variabel yang akan diteliti, disusun sesuai urutan alfabetis difabel itu lain. Jadi ada 4 yang perlu diperhatikan ya di isi daripada abstrak itu. Ada batasan masalah, metode penelitiannya, hasil penelitian, kata kunci. Ini semua sudah tertulis di isi pada karya ilmiah tersebut. Jadi cuma dicomot, terus dijadikan satu pada abstrak. Nah, ini beberapa ketentuan. Judul abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, bla 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 bla. Ini pada abstrak di skripsi lah. Kemudian teks abstrak diawali dengan alinea spasi setelah identitas dalam bla 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 bla. Nah, mungkin yang ini yang perlu diperhatikan lagi, karena yang biasanya terlewat adalah yang ini. Dan bagian penting pada yang ini. Kalau pada identitas skripsi, kalau dalam abstrak di skripsi itu biasanya bisa mengikuti ke contoh yang sudah ada. Nah, seperti itu. Kalau isi ini tidak bisa dicontohkan karena memang harus membuat seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh daripada abstrak pada artikel jurnal.
semoga terlihat lah tulisannya, semoga tulisannya terlihat. Ini adalah contoh artikel abstrak pada artikel jurnal. Jadi kita lihat di sini yang pertama, abstrak itu maksimal 200 kata. Nah, mengetahui 200 kata itu, ini kan satu kata nih, akidah satu kata, dalam satu kata, berbagai satu kata. Nah, untuk mengetahui bahwa kalimat abstrak tersebut lebih atau kurang dari 200 kata, itu bisa dicoba di blok. Nah, kemudian di sini terlihat di sini 166 of 4657 word. Artinya nih semua artikel jurnal ini kan 4657, tapi di sini kalau untuk abstrak aja itu cuma 166. Ini sudah termasuk normal. Sudah termasuk normal secara tulisan dan tidak lebih dari 200 kata. Maksimal 200 kata saja. Nah, kemudian pada abstrak itu ada 4 unsur yang harus diisi. Pertama, ada batasan masalah. Baik, mari kita lihat di sini. Batasan masalah itu adalah hal-hal yang pasti atau cuma itu yang diteliti. Contoh di sini. Ini akidah dalam berbagai literatur adalah hal utama dalam Islam. Namun Imam Ghazali menyebutkan bahwa akidah akan terlihat melalui akhlak yang mulia. Nah, kemudian penelitian ini bertujuan. Nah, ini sudah mulai dah. Sudah mulai daripada batasan masalah. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep akhlak sebagai inti ajaran Islam dengan menelusuri pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Jadi pengkerucutannya di sini kan judulnya adalah akhlak sebagai objek kajian fundamental dalam memahami agama Islam, tinjauan pustaka komprehensif. Jadi yang diteliti di artikel ini adalah kata akhlak yang diteliti untuk untuk memahami ajaran agama Islam sebagai hal yang fundamental atau hal yang mendasar. Dalam hal ini artinya akhlak tersebut itu yang diteliti adalah mengkaji konsep akhlak. Jadi konsep akhlaknya yang diteliti ini kan pembatasan nih. Sebagai inti ajaran Islam, inti ajaran Islam itu kan secara umumnya kan ada 3, ada akhlak nih tadi, ada tauhid atau akidah, ada kemudian fikih. Nah, seperti itu. Dalam hal ini, dalam artikel ini cuma terkhusus pada akhlak, tapi akhlak itu kan banyak pembahasannya tuh. Tapi jadi di sini yang dikerucutkan cuma konsep akhlak sebagai inti ajaran Islam dengan menelusuri. Nah, nih, dengan menelusuri pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Jadi cuma itu pembatasannya. Serta relevansinya dalam menghadapi tantangan moral di era modernisasi. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, metode penelitian. Jadi di sini kemudian dituliskan metode penelitiannya. Nah, melalui ini langsung di situ tulisannya. Nah, melalui pendekatan kualitatif nih, kan pendekatan itu kan ada 2, ada kualitatif, ada kuantitatif. Di sini tulisan tersebut menggunakan kualitatif dalam bentuk studi pustaka. Jadi ada kalau ini kan jenis penelitian itu kan ada 3 sebenarnya, tapi 2 yang sering dipakai di Alfalah karena itu cuma itu yang bisa. Ada penelitian lapangan, ada penelitian pustaka. Pustaka itu artinya meneliti dari buku-buku, teks-teks. Nah, seperti itu namanya pustaka. Kemudian setelah pendekatan metodenya, karena pustaka itu tidak memerlukan orang, jadi peneliti melakukan analisis dengan 3 tahapan utama, yaitu reduksi data. Ini teknik penelitiannya, reduksi data. Jadi data itu dikumpulkan, jadi hal-hal yang berkaitan dengan akhlak tentang konsep tadi dikumpulkan, kemudian itu disaring. Reduksi itu kan disaring, datanya dikumpulkan lalu disaring yang mana yang perlu. Di sini kan pembatasannya cuma ulama klasik dan ulama kontemporer. Ya ulama yang terkenal lah. Nanti di bawahnya ada dijelaskan nanti. Jadi dipilah-pilah datanya mana, kemudian disajikan
disajikan, datanya ditampilkan. Setelah data dikumpulkan, kemudian disaring yang mana yang perlu, kemudian data tersebut disajikan di apa ya, mungkin dibuat apa namanya, lainnya atau susunannya, kemudian penarikan kesimpulan secara tematik dan konseptual. Nah, seperti itu. Kemudian hasil penelitian masih di bagian metodologi. Adapun teknik analisis yang digunakan analisis isi. Nah, ini adalah teknik penelitiannya. Adapun teknik analisis yang digunakan analisis isi dari jurnal ilmiah hingga pemikiran tokoh-tokoh ulama klasik seperti, nah ini ulama klasiknya Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawayh, serta ulama kontemporer seperti Quraisy Shihab, Buya Hamka, ada namanya Sayyid Naqib Alatas. Nah, kemudian ini Pak, jadi untuk metodologi ini, metode penelitian ini itu memang banyak biasanya. Kemudian karena metode penelitian itu di abstrak itu menjelaskan apa yang harus diteliti. Nah, bagaimana cara menelitinya. Kemudian hasil penelitian. Nah, di sini. Nah, setelah dilakukan penelitian dari mencari konsep akhlak tadi sebagai inti ajaran Islam, kita perlu melihat pada hasilnya. Setelah dilakukan penelitian tadi kan yang dicari itu kan konsep akhlak sebagai inti ajaran Islam. Ulamanya tadi yang klasik itu Al-Ghazali dan Ibnu Miskawayh, kemudian kontemporer ada Quraisy Shihab, Buya Hamka, Sayyid Naqib Alatas. Kemudian hasilnya, temuan menunjukkan bahwa akhlak merupakan manifestasi batiniah yang lahir dari kondisi jiwa yang terlatih, mencerminkan kualitas iman dan menjadi tujuan utama syariat Islam. Konsep kunci bla 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 segala macam. Ini artinya hasil penelitiannya. Kemudian kata kunci itu adalah hal-hal yang pasti ada dalam karya ilmiah tersebut, baik skripsi atau baik skripsi ataupun artikel jurnal. Jadi pada umumnya adalah kata kunci itu adalah kata di sini kan, kalau di sini kan misalnya variabel yang diteliti, hal yang pasti dibahas di skripsi atau artikel tersebut. Contoh nih, akhlak Islam, integrasi akidah dan akhlak, moralitas kontemporer, pendidikan karakter. Nah, seperti itu.